Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Gandi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan refleksi dan pengalaman baru setelah mempelajari modul tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pelaksanaan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia yang mampu mengimbangi kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pada dasarnya semua anak memiliki hak yang sama atas kebahagiaan hidup seutuhnya, baik sebagai insan individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan merupakan semayan kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan tidak terlepas dari pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pada pengajaran, pendidik hanya menyampaikan sebatas ilmu pengetahuan saja. Sedangkan konsep pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yakni menuntun. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kemauan dan memberikan motivasi, di belakang memberikan dorongan bantuan moral kepada para peserta didiknya untuk meraih keberhasilan. Sistem pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among, yang artinya mendidik serta membentuk insan merdeka, jasmani, rohani, dan tenaga, sesuai dengan perkembangan peserta didik. Peserta didik dilatih mengolah rasa dan pikiran, agar tumbuh rasa tanggung jawab dan kesadaran diri akan pentingnya hidup bermasyarakat sebagai insan sosial. Peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak sesuai kreativitas dan aspirasinya, agar mampu bertindak lebih percaya diri guna lebih siap menghadapi perubahan alam dan zaman yang terus berubah dengan pesat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menganut sistem Among yang berlandaskan pada dua sendi. 1. Sendi kodrat alam, kodratullah. Semenjak lahir, anak sudah memiliki talenta yang terpendam, dan guru sebagai pamong harus bisa menggalinya. Anak harus berkembang sesuai kodratullah lingkungannya, yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang saling keterkaitan tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. 2. Sendi kemerdekaan. Anak harus mendapatkan kemerdekaan lahir, batin, dan tenaga. Proses pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan dengan rasa gembira, tanpa tekanan ataupun paksaan, sehingga anak akan tumbuh kembang secara mandiri dan akan senang dengan sukarela belajar di lingkungan pendidikannya. Terdapat 3 pusat pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang meliputi 1. Pendidikan alam keluarga merupakan pendidikan dasar yang utama dan pertama pendidikan bagi anak, yang disampaikan pada anak baik langsung maupun tidak langsung, yang disampaikan oleh orang tua dan keluarganya. 2. Pendidikan alam sekolah merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan
yang dilaksanakan di lembaga pendidikan oleh guru yang bertindak sebagai pamong. 3. Pendidikan alam masyarakat merupakan proses learning by doing. Secara alamiah, anak akan belajar mandiri pada lingkungan sekitarnya. Ketiga lingkungan pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat terpisahkan. Pada proses pendidikan, guru bertindak sebagai pamong atau fasilitator, bukan sebagai instruktur, agar mampu menuntun para peserta didiknya. Peserta didik berfungsi sebagai among, agar dapat meraih kemerdekaan atas jati dirinya, kemerdekaan alamnya, dan kemerdekaan zamannya. Pelaksanaan proses pendidikan dilaksanakan dengan sistem bottom up, bukan top down, yang artinya semua proses pendidikan berfokus pada kepentingan siswa sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik adalah segalanya, atau student center. Sehingga merdeka belajar akan didapatkan oleh para peserta didik. Peserta didik akan mengikuti setiap alur proses pembelajaran dengan senang hati, menikmati setiap proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan semaian benih-benih kebudayaan. Dengan proses pendidikan yang dilaksanakan, akan menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan nilai luhur dan budi pekerti bangsa. Proses pendidikan hendaknya terpusat pada peserta didik, agar merdeka belajar tercapai, sehingga mampu memicu daya kreativitas dan inovasi pemikiran bagi peserta didik, dan menemukan dengan sendirinya kebahagiaan hidupnya. Pada proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, guru hanya berfungsi untuk menuntun tumbuh kembangnya minat dan kreativitas, serta inovasi peserta didik, atau guru berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur bagi peserta didiknya. Pendidikan menjadi pondasi pembangunan kebudayaan. Pendidikan akan membentuk sebuah peradaban, di mana nilai religius menjadi pondasi utamanya. Proses pelaksanaan pendidikan harus mengikuti asas Trikon.
berkolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.